Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penjumlahan cara baru ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas tentang kelemahan penjumlahan cara baru. Nah, untuk mengetahui kelemahan, tentu kita pasti akan menemukan kelebihan ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan penjumlahan cara baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Ya, ada 10 digit ya. 10 digit. Nah, jadi kita langsung saja. Sebelumnya pada sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ya, sahabat-sahabat guru, terutama guru matematika di seluruh Indonesia, jangan lupa tonton terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Baiklah, kita mulai saja. Kelebihan yang pertama adalah otak berpikir maju ke depan ya. Otak itu berpikir maju, jadi tidak berpikir mundur. Nah, apa itu maksudnya berpikir maju ya? Jadi sebelumnya, kelemahan sebelumnya itu kan untuk menyelesaikan soal ini kita kan harus rubah ke bentuk bersusun ke bawah ya. Nah, untuk penjumlahan cara baru, maka salah satu kelebihannya adalah tidak mesti harus disusun ke bawah, tapi bisa langsung dijumlahkan secara horizontal ya. Nah, dan itu dimulai dari depan ke belakang kan, maju dia. Jadi otak itu diajak untuk berpikir maju ke depan ya. Caranya bagaimana? Jadi 9 ditambah 7 itu berapa? 16 ya. Tulis semua. Ya, untuk angka depan itu ditulis semua. Selanjutnya angka belakangnya 6 ditambah 8. Itu hasilnya adalah 14 ya. 1 puluhannya ditulis kecil, 4 satuannya ditulis besar. Nah, maka hasilnya adalah 1 tetap ya, 6 ya, ditambah dengan 1 kecil di atasnya, jadi 7, 4. Nah, jadi di sini kita, kelebihan selanjutnya adalah kita tidak ada yang namanya angka yang bersusun 3, itu tidak ada di sini ya. Jadi langsung lebih mudah dan gampang ya. Kita hanya bermain dengan 2 angka saja. Contohnya di 6 dengan 1 ataupun 1 dengan 6. Ya, coba kita lihat soal berikutnya. Ini ada 3 digit ya. Ya, sama juga kita mulai dari paling depan ya. Otak diajak untuk berpikir maju. 6 dengan 7 ya, ditambah ya angka paling depan nih. 6 tambah 7 adalah 13. Jadi kita tidak perlu merubah ke bentuk bersusun ke bawah, bisa langsung terus diselesaikan. Nah, selanjutnya 8 angka tengah ya, bilangan tengah dengan tengah, 8 tambah 5 itu adalah 13. Ditulis 1 puluhannya kecil, 3 satuannya besar ya. Selanjutnya 9 dengan 4, angka paling belakang. Nah, itu juga hasilnya adalah 13, 1 kecil, 3-nya besar ya, sama dengan. Nah, jadi kita di sini bisa kita lihat di sini tidak ada angka yang bersusun 3 ya. Nah, di sini kelebihannya. Kita hanya bermain dengan 2 angka saja. Jadi ini sangat menguntungkan bagi anak-anak kita, sangat memudahkan bagi anak-anak kita, terutama anak-anak SD ya.
Jadi mereka tidak berpikir ribet ya, tapi lebih gampang berpikirnya cuma 2 angka saja yang bersusun ya. Ya. Lalu bagaimana? Sama juga seperti tadi ya, 1 tetap. 3 dengan 1 kecil itu adalah 4. 3 dengan 1 itu 4 ya. Nah. Ya, jadi di sini juga kelebihannya adalah angka, kalau kelemahan sebelumnya itu bisa saja angka yang disimpan itu bisa lupa untuk dijumlahkan. Nah, untuk kelebihan penjumlahan cara baru itu kemungkinan angka yang disimpan itu untuk tidak dijumlahkan itu tidak ada ya, karena memang tidak ada yang disimpan di sini, langsung ditulis semua di sini ya. Langsung ditulis semua, tidak ada yang perlu disimpan. Cuma cara menuliskannya ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, di situ mungkin letak perbedaannya. Coba kita lihat lagi soal berikutnya, 4 digit nih. Nah, 4 digit sama seperti tadi. Angka depan ditambah angka depan ya. 8 tambah 7 15. Selanjutnya 3 ditambah 9 12 ya. 5 ditambah 6 11. 7 ditambah 4 11 ya, sama dengan 1. 5 dengan 1 6. 2 dengan 1 3. 1 dengan 1 kecil 2 1. Oke ya, coba. Dan 4 digit, 5 digit sama juga ya. Kita tidak perlu, anak-anak tidak perlu menyusun ke bawah walaupun 4 digit ya. Nah, disinilah kelebihannya, bisa langsung diselesaikan secara horizontal dan tidak banyak angka yang perlu disimpan karena memang ditulis semua angkanya. Jadi langsung nampak di sini tidak ada kemungkinan tertinggal ya. Angka yang tadi disimpan itu tidak ada kemungkinan tertinggal karena memang tidak ada yang perlu disimpan, di sini ditulis semua. Jadi langsung nampak di sini ya. Jadi akan menyebabkan tingkat ketelitian anak-anak itu semakin tinggi. Walaupun digitnya makin banyak di sini. Coba kita tes lagi. 4 tambah 7 11 ya. 9 ditambah 5 14 ya. Nah, di sini otak diajak untuk berpikir maju ya, tidak mundur ya. Jadi sangat nyaman sekali untuk penjumlahan cara baru ini, tidak membebankan otak kita karena diajak untuk berpikir mundur, tapi di sini berpikir maju terus. Ya, berapapun digitnya ya gampang saja. Otak tidak akan mengalami kesulitan dalam mengerjakannya dan terasa lebih menyenangkan ya. Terasa mudah dan menyenangkan. Walaupun digitnya sangat banyak seperti ini. Nah, dan di samping itu kelebihannya adalah akan menyebabkan waktu pengerjaan itu lebih cepat ya dibandingkan dengan penjumlahan lama ya, karena disusun ke bawah, angkanya perlu disimpan sehingga muncullah 3 angka yang bersusun ke bawah ya. Nah, itu akan semakin membingungkan, memberatkan kerja otak. Jadi ini mudah ini. 1 dengan 1 2. 4 dengan 1 itu 5. 3 dengan 1 itu 4. 7 dengan 1 itu 8 ya. Nah, ya mudah sekali ini. 5 digit, 6 digit ini nih ya. Sama juga. Ya, berarti angka depan dengan angka depan ya. Otak kembali berpikir maju ke depan ya. Ya, mudah sekali. 4 tambah 9 itu 17. 1 kecil 7 besar. 6 dengan 2 itu 8 ya. Tulis semua ini tidak ada puluhannya, 8 satuan saja ini. Terus 4 dengan 8 itu 12. 9 dengan 3 itu 12. 1 kecil 2 besar ya.
7 dengan 5 itu 12. Nah, seperti itu dia ya. 1 3 7 9 3 3 2. Selanjutnya 6 dengan 8 14 ya. 4 dengan 7 11. 8 dengan 5 13. 7 dengan 9 16. 9 dengan 4 13. 5 dengan 3 8. 8 dengan 7 15. Jadi tidak ada masalah dengan digit, sebanyak apapun digitnya itu gampang saja, mudah dikerjakan ya. Jadi sangat menyenangkan di sini. 4 ini 7 ya. 6 dengan 1 3 ini 9 5. Cepat ini ya, kita bermain cepat terus ya. Jadi tidak ada masalah nih, waktu pengerjaan pun bisa jadi lebih cepat dan terutama dan menyenangkan ya. Itu yang paling penting, karena anak-anak itu dia harus diberikan cara yang menyenangkan mereka sehingga matematika ini lebih disukai ya. Nah, 8 3 6 2 4 5 0 ya. Oke. Nah, jadi sangat mudah dan sangat cepat ya, karena memang secara alamiah otak manusia itu dia berpikirnya ke depan ya, bukan ke belakang. Jadi situlah letak kelebihan penjumlahan cara baru ini ya, sesuai yang seperti yang diinginkan oleh kerja otak kita, otak manusia. Nah, apalagi anak-anak ini kan. Nah, jadi sebaiknya guru-guru di sekolah ya sudah mulai meninggalkan cara lama ya, cara lama, dan mulai mengajarkan, perkenalkan cara baru ini ya, sehingga anak-anak ya akan semakin banyak anak-anak kita yang menyukai matematika. Jadi matematika ini tidak dianggap sebagai momok ya. Ini salah, ini 6 ya, berarti ini 7 6 5 6 2 5 8 7 7. Nah, setelah akhir ya 8 9 ya, 17 49 11 ya. Iya. Dan dengan 7 16, 7 dengan 6 13, 4 dengan 5 9, 2 dengan 8 10, 4 12, 5 dengan 7 12, 6 dengan 5 11 sama dengan 17
plus 10. Jadi ini kan ini 10 ya, maka akan kecil lagi angkanya ya. Nah, 1 kecil 0 besar ya. Karena itu menghasilkan 2 digit, jadi kita harus tuliskan 1 kecil 2 besar. Ini guys 9 dengan 1 10 ya. 1 kecil 0 besar, ini 0 dengan 1 1, ini 3 3 1. Nah, sama dengan 1 8 0 2 7 4 0 1 3 3 1. Inilah dia ya, kelebihan penjumlahan cara baru ya. Jadi sangat gampang sekali ya.